warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Khalila dengan NIM 10. Nah, di sini saya mau nanya nih sama teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu masa keemasan Islam? Kalau kalian nggak tahu, simak ya video ini sampai akhir. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota di mana ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, di mana setiap sudutnya penuh dengan perpustakaan dan para ilmuwan dari berbagai negeri berdiskusi dengan semangat membara? Bukan di Paris, bukan di London, tapi di suatu kota bernama Batu tahun lalu. Hah? Ya, inilah kisah tentang masa luar biasa dalam sejarah Islam. Masa ketika dunia diterangi oleh cahaya ilmu dan peradaban Tatea, masa yang dikenal sebagai masa keemasan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam berkembang begitu pesat. Wilayahnya meluas dari Spanyol di barat hingga India di timur. Lalu, pada abad ke-8, berdirilah Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Di bawah kepemimpinan khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Mamun, Islam bukan hanya kuat secara politik, tapi juga gemilang dalam ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mamun punya cita-cita besar, ia ingin menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu dunia. Maka didirikanlah sebuah lembaga megah bernama Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Bait al-Hikmah bukan sekadar perpustakaan. Di sana, para ilmuwan dari berbagai negeri, Arab, Persia, India, bahkan Yunani, datang untuk menerjemahkan buku, berdiskusi, dan menciptakan ilmu baru. Mereka datang bukan karena perbedaan, tapi karena satu tujuan, mencari kebenaran dan menebarkan ilmu untuk umat manusia. Teman-teman, masa itu melahirkan banyak tokoh luar biasa yang namanya masih dikenang hingga kini. Pertama, ada Al-Khwarizmi. Beliau adalah bapak matematika modern. Karyanya tentang aljabar, yang kita kenal sebagai aljabar, menjadi dasar bagi semua rumus matematika hari ini. Bahkan kata algoritma dalam komputer berasal dari namanya, Al-Khwarizmi. Lalu ada Ibnu Sina, sang dokter jenius. Sejak muda, beliau sudah diterjemahkan ke banyak bahasa dan menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Bisa dibilang, kalau kamu hari ini pergi ke rumah sakit, sebagian prinsip pengobatannya berasal dari pemikiran Ibnu Sina. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia yang menemukan proses destilasi dan eksperimen ilmiah. Dari tangannya, lahirlah dasar-dasar kimia modern. Dan jangan lupa Ibnu Al-Haytham, sang ahli optik. Beliau meneliti bagaimana cahaya bekerja dan bagaimana mata manusia melihat. Ilmu beliau menjadi dasar perkembangan kamera dan ilmu fisika cahaya di zaman modern. Luar biasa, bukan? Mereka adalah bintang-bintang ilmu pengetahuan yang bersinar di langit peradaban Islam. Namun kejayaan Islam bukan hanya soal ilmu dan sains. Kebudayaan, seni, dan arsitektur juga berkembang dengan megah. Di Cordoba, Spanyol, berdiri masjid yang indah dengan tiang-tiang marmer dan ukiran kaligrafi yang menakjubkan. Kota itu memiliki jalan-jalan yang terang di malam hari, sementara sebagian besar kota Eropa saat itu masih gelap gulita. Di Kairo, berdiri Universitas Al-Azhar, salah satu universitas tertua di dunia yang masih aktif sampai sekarang. Arsitektur Islam dikenal karena keindahan dan keseimbangannya. Kubah yang melengkung, menara yang menjulang, dan hiasan kaligrafi yang memuliakan nama Allah. Seni Islam tidak menggambarkan manusia atau hewan, tapi mengekspresikan keindahan melalui pola dan harmonis buah bukti bahwa keindahan bisa hadir dalam kesederhanaan dan ketertiban. Teman-teman, tahukah kalian rahasia di balik semua kejayaan itu? Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tapi ilmu dan keimanan. Umat Islam pada masa itu percaya bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Mereka meyakini sabda Nabi Muhammad, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak takut belajar dari siapapun, bahkan dari bangsa lain. Bagi mereka, ilmu adalah cahaya dari Allah, dan siapapun yang mencari ilmu sedang berjalan di jalan menuju surga. Namun sayangnya, roda sejarah terus berputar. Ketika umat Islam mulai sibuk berpecah belah dan melupakan semangat mencari ilmu, kejayaan itu pun perlahan memudar. Pada tahun 1258 M, Baghdad diserang oleh bangsa Mongol. Bait al-Hikmah dibakar dan sungai Tigris berubah warna menjadi hitam, bukan karena lumpur, tapi karena tinta dari ribuan buku yang tenggelam. Cahaya ilmu itu pun perlahan redup. Tapi, warisan mereka tidak hilang. Buku-buku mereka diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi dasar kebangkitan Renaissance di Eropa. Jadi bisa dikatakan tanpa peradaban Islam,
mungkin dunia modern seperti sekarang tidak akan pernah ada. Teman-teman yang saya banggakan, masa keemasan Islam bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin dan inspirasi untuk kita hari ini. Jika dulu umat Islam bisa memimpin dunia dengan ilmu, maka mengapa kita tidak bisa melakukannya lagi? Kita bisa memulai dari hal kecil, membaca, berpikir kritis, berinovasi, dan terus belajar. Karena setiap ilmu yang kita pelajari dengan niat yang baik adalah bagian dari meneruskan cahaya peradaban itu. Mari kita nyalakan kembali semangat belajar dan berkarya agar dunia kembali terang, bukan oleh lampu-lampu kota, tapi oleh cahaya ilmu dan iman. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu masa keemasan Islam? Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kalian memahami apa sih itu masa keemasan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.